Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Ya, untuk tema kali ini adalah yang memikirkan kamu di sana. Sebetulnya ini lebih seperti orang yang perasaannya mungkin ingin ngomong sama kamu. Ya, ingin ngomong sama kamu. Gimana perasaan dia yang terdalam? Apakah dia memikirkan kamu? Apa yang ingin dikatakan sama kamu, tapi mungkin belum tersampaikan. Kita akan lihat ya, di sini seperti apa. Clover. Kemudian kita lihat di sini stars, mice, sheep. Oke, di sini ada book. Kisah lama ya teman-teman. Kalau aku lihatnya di sini, orang ini masih berkutat dengan masalah dia yang lama, yaitu dia berkutat mengenai masalah pengeluaran dia yang terlalu banyak. Mungkin ada barang-barang yang hilang. Kemudian dia mengharapkan adanya keberuntungan atas ya pengeluaran dia. Jadi ya mudah-mudahan keuangan dia itu menjadi lebih baik di sini kalau aku lihatnya. Ini ada kisah lama ya, kisah lama dalam arti terkait dengan masalah-masalah finansial yang selama ini tertutup itu terbuka. Jadi ada informasi yang dia dapat, mungkin harus ada kayak pelunasan hutang, apa yang dibayar gitu ya. Dan ini dia baru tahu dia harus menanggung ini gitu loh. Ini sepertinya bawaan lama atau dari orang lama, bisa jadi dari keluarga, beban keluarga yang lama, dan ini baru tahu ya. Di sini dia banyak sekali kekhawatiran sebetulnya ya, secara fisik, kemudian mentally ini sempat terluka. Kemudian aku melihatnya juga di sini kayak long time gitu loh, kayak sesuatu yang memang sudah lama banget yang dia baru tahu. Nah, jadinya gimana? Jadinya dia juga kayak kesel gitu, kok bisa baru ketahuan sekarang. Kalau misalnya mungkin nih dia bisnis atau apa, atau bisnis orang tua, ada yang diem-diem itu nyuri gitu loh. Apa ya, kayak menyelewengkan dana atau lain-lain. Di sini sih pengen semuanya keadaan ini menjadi membaik, dan aku melihat memang masalahnya mental ya. Ini mengenai pengeluaran yang semakin lama semakin menjadi bukit. Kemudian aku melihatnya dia tuh penuh dengan harapan ini semua bisa selesai di tahun 2021 ini, dan dia bisa melangkah gitu loh ya, bisa melangkah ke arah yang lebih baik ke depannya. Nah, sekarang ini kan dia ceritanya, kita harus tahu nih ya, orang yang rindu sama kamu ini sebetulnya pikiran itu seperti apa gitu. Kita lihat lagi ya di sini kondisinya dia. Bear, ada pengaruh dari ibu ya. Kalau aku lihat pengaruh dari ibu di sini. Kemudian lagi-lagi masalah keuangan, keamanan, kenyamanan. Oke, ini terkait dengan lingkungan ya, privacy. Jadi aku lihat orang ini sekarang energi dia berpikir logis atas menindaki masalah-masalahnya ya. Bahkan mungkin ya teman-teman, dia tuh jadi kayak lebih ajak bekerja, lebih gila-gilaan, 3 kali 4 kali lipat bekerja supaya mendapatkan hasil.
Mungkin juga di sini ya dia minta tolong bantuan kamu, mungkin dia ada yang datang ke kamu untuk apa ya, memberikan apa perhatian sama kamu, tetapi dia juga ada minta tolong in return gitu. Bisa bantuin aku nggak untuk ini itu, aku butuh ini, aku butuh uang sedikit ya. Ini karena bicara masalah finansial, aku ngelihatnya kayak gitu. Sebenarnya bukan matre lah ya teman-teman, tapi bukan manfaatin juga, tapi emang kondisinya memang dia nggak tahu harus bicara sama siapa lagi gitu ya. Maksudnya kamu adalah orang yang bisa membantu dia, the one and only. Kalau kamu nanya kenapa harus ke aku, ya the one and only-nya sama kamu di sini. Ini kenceng banget loh kalau dibicara masalah keuangan, masalah pekerjaan, studi, ya. Ada yang kalau misalnya masih studi, dia gimana caranya bisa long lasting, mungkin dia beasiswa atau apa, fokus sama ujian, suatu buku, pelajaran ya, biar lulus, dan ini prosesnya lama. Di sini sih dia nggak mau kehilangan cinta kamu, kalau aku lihat. Ya, nggak mau kehilangan cinta kamu, dia masih kayak ada kasih kabar dikit-dikit sama kamu. Kita lihat lagi perasaannya sama kamu ya teman-teman. Di sini kita fokus gimana perasaan dia sama kamu sebenarnya sekarang. Stabil ya, dia merasa aman sama kamu, komunikasi, ingin ada namanya dating. Sekilas nih aku lihat ada pengen dating, pengen ketemu, selalu pengen cari kabar tentang kamu. Tuh kan, dia mengabari kamu mungkin lewat surel, email, atau sosial media, WhatsApp. Pokoknya nggak langsung ketemu sih aku lihatnya di sini ya. Coba ini kebanyakan, ini aku ambil lagi. Nah, ini ada kartu Fox sama kartu Fox sama Snake. Bisa jadi dia tidak sendiri teman-teman ya. Apakah kamu di posisi orang ketiga atau dia punya orang lain? Di sini aku melihatnya hubungannya intens. Kalau misalnya kamu orang ketiganya di sini, hubungannya tuh intens. Ingin apa ya, ingin fokus ke kamu gitu daripada sama pasangannya. Tapi kalau seandainya kamu orang resmi, bisa dipastikan orang ini punya pasangan lain yang dia mau fokusin sekarang. Dia mau fokusin ya. Bisa juga kalau dia normal-normal aja dan kamu sudah mengetahui bahwa dia punya pasangan ya, secara in general, dia merasa terancam sekarang. Dia ngabarin kamu bahwa hidup dia lagi terancam dan dia di sini pengen move, pengen pindah, pengen ada satu perjalanan, pengen move on, pengen nggak di rumah sini lagi, pengen lebih bebas. Ya, ada beberapa kondisi di sini. Dia merasa sudah tidak nyaman di rumahnya. Dia ngabarin kamu ya dengan segala macam keluh kesah. Ini kalau kalian sudah mengetahui bahwa kalian ini adalah dia punya pasangan ya, dia punya pasangan lain atau dia punya komitmen ya, intinya dia merasa terancam di lingkungannya dia, kayak tidak ada yang mensupport, yang ada seperti kayak membuat dia makin jatuh, kayak diserang gitu loh, kayak banyak serangan aku lihatnya di sini. Ini yang lebih positifnya seperti itu ya, kalau kalian sudah mengetahui bahwa kondisi dia itu. Ini berlaku juga untuk kalian yang sama-sama single, yang dia belum punya pasangan ya, yang masih studi atau apa, ini juga berlaku. Jadi ini beberapa kartu, beberapa situasi kondisi, karena ini kan kalau kartu Lenormand itu mirip-mirip sama Oracle, jadi segala macam kondisinya banyak.
Kalau kartu tarot kan kelihatannya udah pakem begitu, jadi nggak bisa kita ngawur dari pakem. Kemudian aku melihatnya di sini, orang ini ada keinginan untuk berubah, ingin ada namanya perjalanan baru sama kamu. Ya, kita ngomong 10 menit adalah mengenai isi kepalanya dia. Dia pengen ada namanya new journey, perjalanan baru, karena dia udah merasa kayak sudah merupakan ancaman buat dia untuk stay lebih lama. Kayak orang bilang, aku gak bisa stay lagi lebih lama, aku udah capek, semacam itu. Makanya dia tuh mengkomunikasikan hal ini sama kamu dikarenakan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, ini aku bisa pastikan bahwa orang ini tuh sudah dalam level gerah, dalam level yang kayaknya aku mesti do something deh, berbuat yang kayak baru melek gitu. Kayak kamu kemarin ngomong lah, kamu kemana aja selama ini, kayak gitu. Kemudian kita lihat apa yang dia rasakan ke kamu. Tuh, stork keluar 2 kali ya. Ini aku beresin dulu ya teman-teman, karena aku rasa kita nggak perlu pakai lagi. Kita udah tahu ceritanya ya. Ada kartu stork di sini. Apa yang dia rasakan ke kamu adalah dia ingin sekali adanya memanifestasi supaya dia bisa move. Ada beberapa di sini stork itu adalah melambangkan awalan baru, kelahiran, punya anak, dan lain-lain. Ini terkait sama kamu ya, berarti bisa jadi juga beberapa di antara mereka ngabarin kalau ada yang punya bayi, bisa juga seperti itu ya. Dia baru punya anak, baru lahiran gitu mungkin, istrinya, terus dia baru. Nah, ini ada kartu taking break ya. Beberapa di antara mereka mungkin kelelahan ya, jadi mungkin sekarang ini kabarnya dia dan kondisinya dia sedang merehatkan diri dulu, supaya dia bisa tenang. Aku lihatnya begitu ya. Kalau misalnya dia baru menikah, pasangannya baru melahirkan, dia berarti butuh me time dengan family, fokusnya ke sana dulu. Jadi kamu jangan ganggu gitu ya, kalau kamu posisinya orang ketiga. Tapi kalau misalnya dia tidak sedang punya anak atau dia belum dikaruniai anak, maka di sini dia ada keinginan untuk pergi, taking break. Udah, masanya aku mau sendiri dulu, aku pengen pindah dari tempat ini. Kemudian orang yang kangen sama kamu, yang rindu sama kamu, dia punya masalah dalam mengungkapkan perasaan yang sebenar-benarnya. Mungkin bisa dalam fase dia gengsi, atau memang udah karakternya seperti itu. Jadi kamu mau nanya apapun, jawabannya ya hanya diam, kayak nggak bisa dipaksa ya. Dia itu ada perasaan seperti tidak mau salah bicara. Jadi kalau seandainya dia menjawab pertanyaan kamu menggali lebih besar, takutnya akan menjadi bumerang buat dia. Bumerang tuh apa? Takutnya kamu menanyakan hal-hal yang sensitif yang sebetulnya jawabannya itu menyakitkan kamu. Aku merasakan orang ini di sini sekarang sedang ada isu, sedang ada masalah, seperti kayak merasa sendiri, merasa kecil, dikarenakan masalah-masalah yang dia hadapi sebelumnya, sebelum di kartu ini ya, yang tadi pertama itu. Dia kayak banyak disalahin sama orang di sekitarnya ya. Membuka lagi luka lama. Mungkin kalau dia punya pasangan atau orang internalnya sendiri itu suka mengungkit-ungkit masa lalu yang pernah dia kerjakan.
Kemudian di sini aku melihatnya ya beberapa di antara mereka ini laki-laki ya. Jadi aku banyak menangkap energinya orang yang kamu pikirkan ini laki-laki, seorang suami. Nah, dia udah punya pasangan tapi kayak entah salah apa kayak nggak diurusin. Kemudian di sini mengenai dengan cheat. Mungkin pasangannya tahu pernah berselingkuh atau ketahuan pernah selingkuh sama kamu dan ini masalahnya masuk sampai sekarang. Gitu. Coba kita lihat lagi apa yang dia mau lakukan dan apa kabarnya. Nah, di sini meeting the one. Kamu tahu, semakin orang kebanyakan tidak dikasih kesempatan untuk berubah, maka di sini dia makin menyadari bahwa keinginan dia adalah mendapatkan orang yang pas untuk dia, agar dia merasa kayak dicintai. Merasa kayak dicintai. Sementara dia dengan pasangan, dia mencoba untuk sekarang positif, dia sudah menemukan kamu mungkin, ya, dia kangen sama kamu. Dia baru menyadari bahwa, oh iya, selama ini aku tuh kayak berbuat jahat deh. Aku bukan orang baik. Aku jahat. Aku tidak menggunakan logikaku. Aku memilih meninggalkan kamu. Rasanya kok sesek gitu. Jadi dia pengen ada second chance atau ada namanya kesempatan lagi, ya. Dia meminta kamu untuk membuat satu keputusan, apakah mungkin aku bisa masuk ke circle kamu lagi. Di sini dia menyadari bahwa teman-teman, ketika dia dihadapkan untuk memilih kamu atau siapa, dia orangnya menggunakan emosi dan tidak panjang dalam menentukan sikap. Sekarang yang dia inginkan adalah tidak tumbuh liar lagi, tapi dia ingin adanya tatanan, ya. Kalaupun dia kembali dan dia kangen sama kamu di sini, yang mau dia katakan adalah bahwa aku terlalu cepat untuk melakukan tindakan waktu itu yang membuat dia sendiri rugi. Kondisi-kondisi seperti ini membuat dia sadar bahwa kehadiran kamu itu sangat dibutuhkan dalam hidupnya dia. Kamu tuh seakan kayak vitamin yang kamu bilang kemarin kemana aja. Itu pantas sih kalau kamu ngomong gitu ke dia. Ya, kamu kemarin kemana aja? Aku sepertinya sudah banyak effort nih buat kamu. Itu pantas dia dapatkan dan dia bakalan terima kalau kamu ngomong kayak gitu. Seputar penyesalan ya teman-teman. Ini nyesel banget sih. Kabar dia ini tidak seperti yang kamu lihat, ya. Tidak seperti yang kamu bayangkan bahwa dia baik-baik aja tanpa kamu. Enggak, dia nggak baik-baik aja tanpa kamu. Di sini dia kayak makin terpenjara, tidak tahu harus berbuat apa. Tepatnya seperti itu. Dia bilang di sini banyak sekali hal-hal yang mengingatkan aku pada kamu. Aku merasa ditinggalkan nih, ada abandon kan? Aku merasa ditinggalkan, padahal mungkin kenyataannya dia meninggalkan kamu. Tapi ketika dia meninggalkan kamu, kenapa kamu gak ngejar gitu loh? Kamu udah gak peduli lagi, ya wajar lah ya. Karena kan udah penolakan ya. Tuh, hidup aku nih, ya ada Mas, di sini kita afirmasi. Dia tuh tidak berkata jujur dengan kehidupannya. Jadi, kamu asumsi dia bahagia, belum tentu dia bahagia di sana. Gitu. Tuh, I wish I had treat you better. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Dia bilang itu kan, I'm not available. Aku mungkin tidak sekarang ini sedang tidak available. Aku udah ada yang punya.
kayak gitu. Raga kamu, energi kamu deket banget sama aku, dia bilang. Mengetahui kenyataannya itu membuat aku sedih, membuat aku hancur. Kamu adalah orang yang paling paling the best di hidup dia. Jadi dia belum pernah menemukan orang yang seperti kamu. Aku lihatnya seperti itu, ya, nggak ngelihat orang lain. Apakah kalau seandainya dia datang, kamu harus terima? Wow, married. Wow. Di sini kalau aku lihat ya, teman-teman, bisa jadi beberapa di antara kalian di sini berjodoh sama orang ini ya, karena keinginan dia adalah menemukan wadahnya. Bisa dipastikan cinta kalian ini adalah berupa unconditional love, dan kalian di sini ya, kalau kata kartu ini, ada beberapa di antara kalian, karena ini general, ada yang kemudian bisa menikah. Kalau aku lihatnya seperti itu. Kartu date, kartunya positif semua. Ada genuinely interest, jadi benar-benar tulus. Sebetulnya dia kalau mau datang lagi kangen sama kamu, dia adalah orang yang tulus dari versi kamu. Walaupun dia tidak available sekarang, tapi ya semesta kan tidak pernah menutup kemungkinan, teman-teman. Asal di sini kita posisinya tidak merebut dia sekarang. Ini kan kondisinya dia lagi kangen sama kamu. Consistent effort ya, aku ngelihatnya. Kamu dan dia melakukan suatu effort, ya, jadi saling take and give, saling memahami, saling memberikan solusi. Kalau aku lihat di sini ada actual plans, kalian ada rencana pertemuan, ya, kedepannya akan ada rencana pertemuan serius and getting married. Kalau kartu ini positif, alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Karena kenapa? Jarang loh benang jodoh itu akhirnya mungkin semesta kayak ya udahlah dikasih, kasihan, perjuangannya udah panjang ya, perjuangan panjang dia ke kamu ini, perjalanan panjangnya. Kita akan lihat di sini siapa-siapa aja. Ada A, ada R, ada V, R kenceng, inisial nama panjangnya F, T, D, panggilan A, O, R lagi. Ini yang hurufnya R nih, kenceng banget. R, T, E, N, W, U. Kira-kira nama panggilan, nama panjang, kalau misalnya nama depannya dia misalnya Fanta gitu, nama aslinya Fanta ya, F berarti ya. Jadi kalian di sini lihat namanya baik-baik, inisialnya ada, mau nama panjang awal, tengah, akhir, nama keluarga bisa disatukan di sini. Karena aku buka energi secara general, atau panggilan kesayangan. Tapi bukan panggilan yang babe gitu, bukan ya, S, say, bukan. Jadi panggilan nama dia, nama pendek, nama bisa namanya Widodo gitu, ada WDO gitu misalnya. Oke, sekarang apa sih pesannya untuk kamu dan dia? Ini mah hubungan yang konsekuen ya teman-teman, hubungan yang jangka panjang. Oke, di sini ada kartu The Screw. Nah, The Screw itu adalah baut ya. Jadi gini, kondisi ini tidak bisa dipaksakan kalau kamu di sini sedang tidak ada masalah dengan pasangan kamu.
This is good kalau kamu single. Tetapi kalau kamu sudah punya pasangan dan bahagia, gak ada salahnya kamu bicara sama dia, kamu bilang, udah kita stop, kita jangan ada indikasi ada indikasi pacaran atau gimana, kita saling support aja gitu ya. Kemudian buat kamu di sini yang single ya, pastikan dia ini tidak dalam pola yang sama, yaitu pola yang berulang-ulang. Kalau seandainya dia di sini datang dengan keseriusan hati dan dipastikan semuanya sudah selesai, ya urusan-urusan dia dengan orang di masa lalu sudah selesai dan lain, berarti dipastikan dia sudah, pola patternnya itu sudah berubah. Tetapi kalau misalnya patternnya masih sama, lepaskan. Ini tetap apa yang kita harus waspadai. Oke? Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.